Perkenalkan, nama saya Dian Octavia Ningrum. Di sini saya akan menyampaikan perihal materi yang telah saya terima sebagai peserta dalam pelatihan digital marketing yang sudah dilaksanakan pada 12 April waktu lalu, dan beberapa hal yang telah saya terima yaitu seperti yang kita tahu bahwa digital marketing saat ini sedang menjadi tren di kalangan pebisnis, baik itu jasa maupun produk. Dan digital marketing ini merupakan suatu cara memasarkan ataupun mempromosikan suatu jasa atau produk melalui media digital. Dan banyak sekali yang dapat digunakan sebagai platform dalam mempromosikan produk atau jasa tersebut. Ada contohnya ada YouTube, kemudian Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp, dan juga ada TikTok yang lagi tren saat ini. Dan di era saat ini, di era digital ini, kita harus bisa memahami betul seperti apa digital marketing itu. Karena bisnis saat ini sudah menjadi fleksibel, dan karena itu siapapun saat ini bisa menjadi seorang pembisnis gitu. Dan digital marketing ini akan menjadi sebuah tren saat ini dan juga nanti. Jadi bukan berarti usaha-usaha offline ataupun pemasaran secara tradisional ataupun konvensional ini akan mati, itu bukan berarti seperti itu. Tetapi dengan kita menerapkan bisnis online dan juga dengan menerapkan digital marketing, kita bisa memadupadankan antara kebutuhan dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Jika kalian adalah seorang pelaku bisnis dan usaha kalian atau bisnis kalian ini tidak disinergikan dengan kegiatan digital marketing, maka perlahan bisnis atau usaha yang sedang kalian jalankan atau yang sedang kalian bangun ini tidak akan bertahan lama. Dan digital marketing ini sangat berperan penting dalam pembentukan personal branding dan juga identitas bisnis di dunia internet saat ini. Dan strategi digital marketing yang tepat akan mampu untuk mengantarkan bisnis kalian atau bisnis Anda pada reputasi bisnis yang valuable atau yang bernilai. Dan setelah itu bisnis Anda akan memiliki kualitas dan juga dapat dipercaya oleh para pengguna internet yang nantinya akan menjadi konsumen dari bisnis Anda. Metode pemasaran secara digital tentunya jauh berbeda dengan metode pemasaran secara konvensional. Nah, kita ambil salah satu contoh, misalnya kita membuat iklan dengan menggunakan brosur ataupun banner. Nah, media iklan seperti ini kan biasanya terpasang di papan yang berada di pinggir jalan dengan lokasi-lokasi yang strategis. Nah, dengan membuat iklan dengan metode seperti ini tentunya akan memakan banyak sekali waktu, dan dari segi biaya tentunya cukup tinggi, karena yang pertama kita harus membayar untuk desainnya, lalu yang kedua kita harus membayar untuk mencetaknya, lalu yang ketiga kita harus membayar orang untuk memasang iklan tersebut di pinggir jalan, dan iklan tersebut tentunya akan mudah rusak gitu, karena kan itu dalam bentuk cetak dan itu tidak akan bertahan lama. Dan selain itu, jumlah orang yang melihat iklan yang ada di papan reklame atau papan jalan tersebut tidak bisa diprediksikan. Kemudian digital marketing ini merupakan sebuah metode pemasaran di era digital yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Belajar digital marketing ini kita harus bisa memahami setiap komposisi elemen pembangun dalam sebuah digital marketing yang baik. Dan digital marketing ini adalah kombinasi dari teknologi, konten, analisa, dan juga proses yang benar. Dan konten ini adalah sebuah elemen yang berpengaruh dalam mencapai kesuksesan sebuah digital marketing. Lalu kemudian dari konten yang telah dibuat tadi akan terjadi sebuah proses yang dari tahap calon konsumen ini mulai awareness, mulai melihat produk kita, kemudian mereka menjadi interest, mereka menjadi tertarik dengan produk
yang kita tawarkan. Setelah itu calon konsumen ini akan mulai menimbang atau mulai berpikir untuk membeli produk yang kita tawarkan tadi, sampai akhirnya calon konsumen ini akan mulai intent atau mulai memiliki keinginan untuk membeli produk kita, dan sampai akhirnya kita melakukan sebuah keputusan pembelian produk yang telah kita tawarkan dari konten yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, kita juga harus tahu target market dari bisnis kita, seperti siapa yang benar-benar membutuhkan produk yang kita tawarkan, lalu apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan, lalu usianya berapa, kemudian dari segi ekonominya seperti apa, apakah dia dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas, kemudian bagaimana ciri-ciri spesifik mereka gitu, apakah kebiasaannya, kemudian gaya hidupnya seperti apa, lalu adat istiadatnya bagaimana, kemudian bagaimana cara kita mempromosikan produk kita ini kepada mereka, apakah mereka akan tertarik dengan kita menawarkan produk menggunakan konten video, atau apakah mereka akan lebih tertarik dengan konten gambar yang memiliki copywriting yang menarik agar bisa menarik mereka untuk melihat produk yang kita tawarkan. Nah, dari sini kita harus bisa memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh calon konsumen kita. Nah, dengan begitu kita akan bisa menjangkau dan juga memberikan solusi dengan hadirnya produk yang kita jual. Sekian penjelasan dari saya perihal materi yang telah saya terima sebagai peserta dalam pelatihan digital marketing waktu lalu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak. Terima kasih.